Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5. Perkenalkan, nama saya Rizka Rosalinda Pratiwi. Perkenalkan, nama saya Rika Natalia. Perkenalkan, nama saya Barka Herdianto Sejati. Kami akan mempresentasikan tentang ukuran penyebaran data, kemiringan, dan keruncingan. Dispersi data. Penyebaran atau dispersi adalah pergerakan dari nilai observasi terhadap nilai rata-ratanya. Rata-rata dari rangkaian nilai observasi dapat diinterpretasikan secara terpisah dari hasil dispersi. Nilai-nilai tersebut sekitaran rata-ratanya. Makin besar varian nilai XI, makin kurang representatif rata-rata distribusinya. Jenis-jenis pengukuran dispersi adalah sebagai berikut. 1. Jangkauan adalah selisih antara batas atas dari kelas tertinggi dengan batas bawah dari kelas rendah. 2. Simpangan rata-rata adalah jumlah nilai mutlak dari selisih semua nilai dengan nilai rata-rata dibagi banyaknya data. 3. Varian adalah rata-rata hitung deviasi kuadrat setiap data terhadap rata-rata hitungannya. 4. Standar adalah akar kuadrat dari varian dan menunjukkan standar penyimpangan data terhadap nilai rata-ratanya. 5. Jangkauan kuartil. Jangkauan kuartil dan jangkauan persentil 10 sampai 90 adalah jangkauan kuartil, disebut juga simpangan kuartil atau semi antar kuartil atau deviasi kuartil. Sedangkan jangkauan persentil 10 sampai 90 disebut juga tentang persentil 10 sampai 90. 6. Koefisien variansi adalah disebut dispersi relatif, dapat digunakan untuk membandingkan nilai-nilai besar dengan nilai-nilai kecil, sedangkan 5 bentuk dispersi sebagiannya tidak bisa. Kegunaan ukuran penyebaran data. Dispersi data adalah data yang menggambarkan bagian suatu kelompok data yang menyebar terhadap pusatnya. Data atau ukuran penyebaran satu kelompok data terhadap pusat data. Kegunaan ukuran penyebaran antara lain sebagai berikut. A. Ukuran penyebaran data dapat digunakan untuk menentukan apakah nilai rata-ratanya benar-benar representatif atau tidak. B. Ukuran penyebaran data dapat digunakan untuk mengadakan perbandingan terhadap variabilitas data. C. Ukuran penyebaran data dapat membantu menggunakan ukuran statistika, misalnya dalam pengujian hipotesis apakah dua sampel berasal dari populasi yang sama atau tidak. Kemiringan dan keruncingan data. Kemiringan distribusi data. Kemiringan adalah derajat atau ukuran dari ketidaksimetrisan suatu distribusi data. 3 pola kemiringan distribusi data adalah sebagai berikut. Pola pertama yaitu distribusi miring ke kiri. Pola kedua, distribusi simetri. Pola ketiga, distribusi miring ke kanan. Pengukuran kemiringan suatu distribusi dapat diketahui dengan beberapa cara, antara lain memperhatikan hubungan antara rata-rata hitung, median, dan modus. Menggunakan koefisien Poisson. Menggunakan momen ketiga. Menggunakan letak diagram garis. Rumus Poisson. Alfa sama dengan 1 per S dikali X bar dikurangi modus atau alfa sama dengan 3 per S dikali X bar dikurangi median. Data berkelompok alfa 3 sama dengan 1 per N S pangkat 3 sigma FI dikali MI dikurangi X bar pangkat 3
Data tidak berkelompok. Alfa 3 sama dengan 1 per N dikali S pangkat 3 dikali sigma XI dikurangi X bar pangkat 3. Rumus bahwa alfa 3 sama dengan kuartil 3 ditambah kuartil 1 dikurang 2 dikali 2 dibagi kuartil 3 dikurang kuartil 1. Keruncingan distribusi data adalah derajat atau ukuran tinggi rendahnya puncak suatu distribusi data terhadap distribusi normalnya data. Keruncingan distribusi data disebut juga kurtosis. Leptokurtosis adalah distribusi data yang puncaknya relatif tinggi. Berikut ini adalah kurva leptokurtosis. Mesokurtosis adalah distribusi data yang puncaknya normal. Berikut ini adalah kurva mesokurtosis. Platykurtosis, distribusi data yang puncaknya terlalu rendah dan terlalu mendatar. Berikut ini adalah kurva platykurtosis. Derajat keruncingan distribusi data dapat dihitung berdasarkan rumus berikut. Data alfa 4 sama dengan 1 per N S 4 dikali sigma Fi dikali Mi dikurangi X bar pangkat 4. Data tidak berkelompok. Alfa 4 sama dengan 1 per NS di pangkat 4 dikali sigma Xi dikurang X bar pangkat 4. Analisa ukuran penyebaran data menggunakan Microsoft Excel. Yang pertama, analisa kemiringan distribusi data atau disebut juga skewness. Skewness adalah derajat ketidaksimetrisan suatu distribusi. Jika kurva frekuensi suatu distribusi memiliki ekor yang lebih memanjang ke kanan atau yang mengacu dari mean-nya, maka disimpulkan menceng arah kanan atau positif. Dan jika distribusi memiliki ekor yang lebih memanjang ke kiri, dapat disimpulkan menceng arah kiri, yaitu negatif. Cara penulisan rumus skewness di Excel yaitu skewness buka kurung number 1, number 2, dan seterusnya. Di mana number 1, number 2, dan seterusnya berupa angka 1 sampai angka 255 argumen yang kita ingin hitung skewness-nya. Kita juga dapat menggunakan array tunggal atau frekuensi ke array. Buka argumen yang dipisahkan oleh koma. Yang kedua, analisis keruncingan distribusi data atau disebut dengan kurtosis. Kurtosis adalah derajat keruncingan suatu distribusi data atau biasanya diukur relatif terhadap distribusi normal. Kurva yang lebih runcing dari distribusi normal dinamakan leptokurtik. Yang lebih datar yaitu platykurtik dan distribusi normal disebut mesokurtik. Kurtosis dihitung dari momen keempat terhadap mean. Cara penulisan rumus kurtosis di Excel yaitu kurt buka kurung number 1, number 2, dan seterusnya tutup kurung. Di mana number 1, number 2, dan seterusnya dapat berupa angka 1 sampai dengan angka 255 argumen yang ingin dihitung kurtosisnya. Anda juga dapat menggunakan array tunggal atau referensi ke array, bukan argumen yang dipisahkan oleh koma. Yang ketiga, analisa ukuran penyebaran data. Ukuran penyebaran data adalah suatu ukuran yang menyatakan seberapa besar nilai-nilai data berbeda atau bervariasi dengan nilai ukuran pusatnya, atau seberapa besar nilai-nilai data berbeda atau bervariasi dengan nilai ukuran pusatnya, atau seberapa besar penyimpangan nilai-nilai data dengan nilai pusatnya, atau interval dari nilai rata-rata hitungnya, yaitu mean. Cara membaca nilai skewness. Skewness diartikan sebagai kemiringan data adalah besarnya pembagian data untuk rata-rata sebaran data yang biasanya diwujudkan dengan bentuk lonceng untuk data yang berdistribusi normal. Begitu juga jika kita terapkan pada skewness, apabila skewness menunjukkan simetri, maka dikatakan
data membentuk distribusi normal. Apabila kemiringan distribusi data agak condong ke kanan ditunjukkan dengan nilai skewness yang negatif. Selanjutnya, apabila kemiringan distribusi data condong ke kiri yang ditunjukkan bahwa nilai skewness positif. Apabila nilai SK sama dengan 0, maka menunjukkan data berdistribusi normal. SK lebih kecil daripada 0 kemiringan ke kanan, dan SK lebih besar daripada 0 kemiringan ke kiri. Sebagai contoh, jika diperoleh nilai SK sama dengan minus 0,807 adalah artinya merupakan nilai negatif. Akan tetapi, tidak jauh dari nilai. Berarti data cenderung berdistribusi normal atau hampir normal. Cara membaca nilai kurtosis. Nilai kurtosis diartikan sebagai keruncingan distribusi data. Semakin runcing nilai kurtosis akan menunjukkan data hampir mengumpul atau homogen. Akan tetapi apabila nilai kurtosis 0 menunjukkan data normal, dan apabila kurtosis semakin kecil maka menunjukkan data semakin tumpul atau menyebar, dikatakan data tidak homogen. Jika nilai kurtosis dekat dengan 0 maka data cenderung normal. Apabila nilai kurtosis negatif berarti datanya tumpul atau cenderung melebar ke bawah. Sebaliknya, apabila nilai kurtosis positif maka datanya bersifat runcing atau cenderung mengelompok atau homogen. Sebagai contoh misalnya, jika nilai kurtosis sama dengan 1,06 maka nilai kurtosis positif yang lebih besar dari 0 dan cukup jauh dari 0. Oleh karena itu, dikatakan datanya cenderung runcing dan dengan kata lain cenderung homogen. Uji normalitas skewness dan kurtosis. Uji normalitas berguna untuk menentukan apakah data yang telah dikumpulkan merupakan distribusi normal atau bukan. Pengujian normalitas akan mengarahkan teknik statistik yang akan digunakan untuk uji pengambilan keputusan atau statistik inferensi. Metode statistik klasik dalam pengujian normalitas suatu data yang tidak begitu rumit berdasarkan pengalaman empiris ahli statistik. Data yang banyaknya lebih dari 30 sudah dapat diasumsikan berdistribusi normal. Tetapi, untuk memberikan kepastian data merupakan distribusi normal atau tidak, sebaiknya digunakan uji normalitas. Dengan membandingkan antara nilai statistik skewness dibagi dengan standar error skewness atau nilai statistik kurtosis dibagi dengan standar error kurtosis, di mana jika skor berada di antara minus 2 dan 2, maka distribusi data normal. Misalnya, kita peroleh nilai skewness sama dengan 0,022, standar error skewness sama dengan 0,427, kurtosis sama dengan 0,807, standar error kurtosis adalah 0,0833. Nilai rasio skewness atau standar error skewness sama dengan 0,022 dibagi 0,427 sama dengan 0,05 lebih kecil dari 2. Nilai rasio statistik kurtosis atau standar error kurtosis sama dengan minus 0,807 dibagi 0,833 sama dengan minus 0,96 lebih besar dari minus 2. Uji normalitas dengan skewness dan kurtosis memberikan kelebihan tersendiri, yaitu bahwa akan diketahui grafik normalitas menceng ke kanan atau ke kiri, terlalu datar atau mengumpulkan di tengah. Oleh karena itu, uji normalitas dengan skewness dan kurtosis juga sering disebut dengan ukuran kemencengan data. Salah satu istilah dalam kurva normal adalah skewness dan kurtosis. Skewness berkaitan dengan lebar kurva, sedangkan kurtosis adalah tinggi kurva. Jika data terlihat sebenarnya normal, tapi kalau nilai kurtosisnya besar, salah satu kategori terlalu tinggi, maka tidak normal. Dua nilai ini harus diperhatikan. Nilai kritis Z sama dengan skewness dibagi akar 6 per N
Z tidak boleh lebih dari 2,58 atau signifikan 1%, dan 1,96 signifikan 5%. Untuk kurtosis, rumusnya juga sama. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.